Halo Sobat Cek Faktate, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menghadirkan berita, analisa, serta kisah inspiratif seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola Asia Tenggara. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah penuh emosi, sebuah perjalanan yang syarat dengan air mata, rasa malu, kritik pedas, tetapi juga penuh dengan harapan. Ya, inilah cerita tentang Timnas Malaysia U23 yang baru saja mengalami kegagalan pahit di Piala AFF U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026, hingga akhirnya menjadikan SEA Games mendatang sebagai ajang pembuktian. Sobat, sepak bola adalah olahraga yang tidak hanya mengandalkan kaki untuk mengolah bola. Lebih dari itu, sepak bola juga berbicara tentang mentalitas, tekad, dan harga diri bangsa. Setiap kemenangan membawa kebanggaan, dan setiap kegagalan meninggalkan luka yang dalam. Begitu pula yang dialami oleh skuad muda Harimau Malay belakangan ini. Mari kita telusuri perjalanan mereka, dari kegagalan yang membuat publik menangis, hingga tekad yang kini mereka bangun untuk menebus semuanya di SEA Games. Babak pahit di Piala AFF U23 2025 bulan Juli tahun 2025. Semua mata di Asia Tenggara tertuju ke Jakarta. Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U23, sebuah turnamen regional yang mempertemukan tim-tim muda dari negara ASEAN. Harimau Muda, sebutan untuk Timnas Malaysia U23, datang dengan penuh semangat dan harapan. Ekspektasi publik begitu tinggi. Mereka berharap generasi muda ini mampu menunjukkan taringnya, melanjutkan tradisi panjang sepak bola Malaysia di kawasan Asia Tenggara. Banyak yang percaya, ini adalah saat yang tepat untuk unjuk gigi. Apalagi kompetisi ini sering dijadikan tolok ukur kekuatan antar negara serumpun. Namun kenyataan di lapangan sungguh pahit. Malaysia harus tersingkir sejak fase grup. Kekalahan demi kekalahan, permainan yang tidak konsisten, serta kelemahan di lini pertahanan membuat mereka gagal melangkah lebih jauh. Publik pun kecewa berat. Media Malaysia menyoroti buruknya penyelesaian akhir, lemahnya transisi bertahan, serta minimnya kreativitas di lini tengah. Kekalahan di ajang regional ini dianggap sebagai salah satu performa terburuk Harimau Muda dalam 10 tahun terakhir. Bagi para pemain, tersingkir di babak penyisihan grup bukan hanya soal statistik. Itu adalah pukulan telak bagi harga diri. Karena di ASEAN, sepak bola bukan sekadar olahraga, melainkan gengsi nasional. Kalah di sini berarti kalah dari tetangga sendiri, dan itu lebih menyakitkan daripada kalah dari tim luar kawasan. Luka kedua, gagal lolos ke Piala Asia U23 2026 belum sempat sembuh dari luka di Jakarta. Malaysia kembali harus menghadapi tantangan besar. Kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Ajang ini jauh lebih prestisius, karena mempertemukan tim-tim terbaik dari seluruh benua. Bagi Malaysia, lolos ke putaran final adalah kesempatan emas untuk menguji diri di level lebih tinggi. Namun kenyataan kembali pahit. Malaysia hanya mampu finish di peringkat ketiga klasemen grup F. Hasil ini memastikan mereka gagal melangkah ke putaran final. Bagi publik, kegagalan ini terasa ganda. Pertama, mereka kehilangan kesempatan untuk bersaing di level Asia. Kedua, kegagalan ini datang hanya beberapa pekan setelah terpuruk di Piala AFF U23. Kritik pun deras menghantam. Para pemain terlihat terpukul. Beberapa di antaranya bahkan menangis usai pertandingan terakhir. Ada yang merasa malu, ada yang terdiam lama di lapangan, seolah tidak percaya bahwa mereka kembali pulang tanpa hasil. Fans pun bereaksi keras. Di media sosial, banyak komentar yang mempertanyakan kualitas pemain, kesiapan pelatih, hingga strategi federasi. Bahkan ada yang menyebut generasi ini sebagai generasi yang hilang. Suara kapten, realita dan tekanan di tengah situasi penuh tekanan ini, Kapten Timnas Malaysia U23, Ubaidullah Syamsul Fazili, akhirnya bicara. Bek muda yang bermain untuk Terengganu FC ini mengakui secara jujur bahwa timnya memang tertinggal jauh dalam hal kualitas dibanding lawan. Sebagai kapten, saya tahu kami menghadapi tekanan besar, tapi inilah kenyataannya. Pertandingan terakhir melawan Thailand membuka mata kami bahwa ada perbedaan level yang nyata. Jika kami ingin bersaing,
Kami harus meningkatkan permainan kami ke level yang lebih tinggi, ujar Ubaidullah. Pernyataan ini mencerminkan kesadaran yang dewasa. Ubaidullah tidak berusaha mencari kambing hitam, tidak menyalahkan wasit, atau kondisi lapangan. Sebaliknya, ia menekankan bahwa tim harus bekerja lebih keras. Ia juga mengakui bahwa tekanan dari fans memang terasa, tapi justru itulah yang harus dijadikan motivasi. Menurutnya, kegagalan ini bisa menjadi titik balik jika mereka mampu belajar dengan cepat. Thailand. Gambaran level Asia Tenggara pertandingan terakhir melawan Thailand menjadi momen penting. Bukan hanya soal skor, tapi juga tentang pembelajaran. Thailand menunjukkan kualitas yang berbeda. Mereka bermain dengan tempo cepat, transisi menyerang dan bertahan yang mulus, serta disiplin taktik yang tinggi. Malaysia memang mencoba melawan, tetapi terlihat jelas ada jarak kualitas. Thailand sendiri adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Mereka sudah terbiasa tampil di level Asia, bahkan sering menjadi langganan semifinal atau final di berbagai ajang usia muda. Fakta bahwa Malaysia kalah telak secara kualitas menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Bagi Harimau Muda, laga melawan Thailand itu menjadi kaca besar. Dari situ, mereka bisa melihat kelemahan sendiri, stamina, organisasi pertahanan, hingga minimnya variasi serangan. Semua itu harus segera diperbaiki jika tidak ingin mengulang kegagalan. SEA Games, panggung pembuktian setelah 2 kegagalan beruntun, kini semua mata tertuju ke ajang berikutnya. SEA Games, ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara ini selalu menjadi panggung paling prestisius. Di cabang sepak bola, medali emas SEA Games dianggap sebagai lambang supremasi regional. Bagi Malaysia, SEA Games lebih dari sekadar turnamen. Ini adalah soal harga diri bangsa, soal membuktikan bahwa Harimau Muda masih punya taring. Publik Malaysia tentu tidak ingin melihat tim kesayangannya kembali gagal di hadapan lawan-lawan tradisional seperti Indonesia, Thailand, atau Vietnam. Kapten Ubaidullah menegaskan, SEA Games adalah kesempatan emas. Kami tidak bisa lagi mengulangi kesalahan yang sama. Kami tahu tekanan besar menanti, tapi justru itulah yang harus memacu kami. Inilah saatnya untuk membuktikan bahwa Harimau Muda masih bisa bangkit. Tantangan berat menanti, namun jalan menuju medali emas SEA Games tidak akan mudah. Ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi Malaysia. Mentalitas pemain 2 kegagalan sebelumnya tentu meninggalkan luka. Jika tidak dikelola dengan baik, mental pemain bisa runtuh. Kualitas lawan Thailand, Vietnam, dan Indonesia diprediksi menjadi lawan berat. Ketiga tim ini punya skuad muda yang solid dan penuh pengalaman. Ekspektasi publik, tekanan dari fans Malaysia sangat besar. Jika tidak dikelola, ekspektasi bisa berubah menjadi beban. Kesiapan taktis pelatih harus menemukan formula baru agar tim lebih variatif dan tidak mudah ditebak. Sejarah Malaysia di SEA Games. Untuk memahami betapa pentingnya SEA Games bagi Malaysia, mari kita lihat sedikit sejarah. Malaysia pernah menjadi kekuatan utama di ajang ini, terutama pada dekade 1970-an hingga 1990-an. Mereka beberapa kali meraih medali emas, dan rivalitas mereka dengan Indonesia serta Thailand selalu menjadi cerita klasik. Namun dalam 2 dekade terakhir, performa Malaysia di SEA Games cenderung menurun. Mereka kalah bersaing dengan Thailand, Vietnam, bahkan Indonesia yang belakangan tampil sangat kuat. Karena itulah, SEA Games kali ini dipandang sebagai kesempatan untuk mengembalikan kejayaan. Publik berharap Harimau Muda bisa mengulang sejarah manis, bukan sekadar ikut meramaikan. Modal untuk bangkit meski penuh tantangan, Malaysia tidak datang dengan tangan kosong. Ada beberapa modal penting yang bisa menjadi kekuatan mereka. Pengalaman dari kegagalan 2 turnamen sebelumnya bisa menjadi pelajaran berharga. Skuad yang solid meski masih muda, tim ini punya chemistry karena sudah lama bermain bersama. Motivasi besar, tidak ada dorongan lebih besar daripada membalas rasa sakit hati dengan prestasi. Jika mampu mengolah semua modal ini dengan baik, Malaysia bisa menjadi kuda hitam yang berbahaya di SEA Games. Pelajaran dari kisah Harimau Muda Sobat Cek Fakta, kisah Malaysia U23 ini memberi kita banyak pelajaran. Kegagalan adalah guru terbaik, tidak ada tim yang selalu menang. Justru dari kegagalanlah muncul kesempatan untuk belajar. Mentalitas adalah kunci sepak bola modern, tidak hanya soal teknik,
Mentalitas untuk bangkit dari kegagalan adalah faktor penentu. Tekanan bisa jadi motivasi, tekanan dari publik bisa membuat runtuh, tapi juga bisa membakar semangat. Semua tergantung bagaimana mengelolanya. SEA Games lebih dari sekadar turnamen, ini adalah panggung kehormatan Asia Tenggara. Bagi Malaysia, inilah saatnya membuktikan diri. Sobat Cek Fakta, kisah harimau muda adalah kisah tentang air mata, rasa malu, tapi juga tentang harapan. 2 kali gagal di turnamen besar bukan akhir dari segalanya. Justru dari situlah lahir tekad untuk bangkit. SEA Games kini menjadi ajang pembuktian. Akankah Malaysia mampu menebus kegagalan, menjawab kritik, dan membuktikan diri? Ataukah mereka akan kembali tenggelam di bawah bayang-bayang rival? Jawabannya akan kita lihat bersama di lapangan. Yang pasti, satu hal yang harus kita ingat, sepak bola adalah tentang perjuangan tanpa henti. Dan selama semangat itu masih ada, harimau muda akan selalu punya kesempatan untuk bangkit. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru, analisa tajam, dan kisah-kisah inspiratif dari dunia olahraga. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam olahraga!